saat ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai kepala. Lalu ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, tentang tugas pelayanan dan integritas diri. Menjadi pemimpin, secara khusus pemimpin dalam gereja, dalam serikat, dalam komunitas religius, pertama-tama adalah menjadi pelayan, bukan menjadi penguasa. Ini sama sekali tidak berarti bahwa pemimpin dalam gereja tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai otoritas. Tidaklah demikian. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika mereka menjalankan kekuasaan, mereka menjalankan otoritas kepemimpinan itu, semangat dasarnya adalah pelayanan. Sebagai pemimpin atau kepala, Yesus tahu tentang arah tujuan hidupnya. Ia punya mimpi, punya imajinasi, punya visi. Artinya dia tahu kemana dia sendiri harus pergi, dia tahu kemana orang-orang yang dipimpinnya harus melangkah. Mari ikutilah aku, berjalan bersama. Ini adalah kata-kata panggilan, tapi ini juga adalah kata-kata tentang kepemimpinan. Dan ini diperlukan. Tanpa visi, tanpa imajinasi, kita akan menjadi sangat instrumental, sekedar menjadi tukang penjaga aturan harian, penjaga disiplin dan lain-lain, tidak lebih dari itu. Injil mengatakan bahwa Yesus mengajar orang banyak. Lihat, ia mengajar orang banyak dengan seluruh dirinya, dengan seluruh hidupnya. Ia memimpin dan mengembalakan, ia melakukannya dengan seluruh dirinya, seluruh hidupnya. Kata kunci di sini adalah integritas. Integritas adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Orang-orang yang berintegritas bukanlah orang-orang yang kompromistis, apalagi terkait hal yang dasarnya dalam hidup dan panggilan religius dan misioner kita. Hidup yang berintegritas seperti hidup dengan suatu konsistensi antara apa yang kita percayai, katakan dan lakukan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Integritas berarti teguh dalam kebenaran, meskipun itu sulit dan banyak kali tidak populer. Integritas melahirkan trust, kepercayaan bahwa seseorang dapat diandalkan, dan ini adalah satu keharusan. Surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 22 mengingatkan kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Orang yang berintegritas tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan. Surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose yang kita dengar tadi, bab 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itu berarti bahwa kita harus jujur kepada diri kita sendiri, bertanggung jawab kepada Tuhan, menghormati setiap pribadi. Kedua, tergerak oleh belas kasihan, compassion. Saya tahu bahwa belas kasih, compassion telah menjadi istilah atau kosakata atau terminologi dari saudara-saudara kita SSPS. Tapi saya coba mengulang, menekankan sekali lagi di sini karena saya tahu mengulangi sesuatu yang baik itu bukan dosa. Tahun 1982, seorang penulis Rani, Henry Nouwen dan teman-temannya menerbitkan sebuah buku dengan judul Compassion.
Tidak sampai 5 tahun, buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Romo Ignatius Suharyo dan teman-temannya, dan diterbitkan oleh penerbit Kanisius tahun 1987. Dalam terbitan bahasa Indonesia, judul yang diberikan adalah Sehati Seperasaan, lalu ditambahkan dengan judul sebuah perenungan tentang hidup Kristen. Pada bagian pendahuluan terbitan Indonesia, para penerjemah menulis begini: compassion, kata yang dipakai sebagai judul buku ini sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata itu sekaligus berarti bela rasa, kemurahan hati, dan belas kasih. Selanjutnya kami akan menerjemahkannya dengan belas kasih. Tetapi rupanya Romo Ignatius Suharyo yang sekarang kardinal dan teman-temannya waktu itu sulit sekali untuk menetapkan terjemahan yang paling mewakili. De facto walaupun mereka menerjemahkan compassion dengan kata belas kasih, tetapi judul yang dipasang untuk buku itu dalam bahasa Indonesia adalah Sehati Seperasaan. Kita tahu kata bahasa Ibrani yang terjemahkan dengan compassion adalah rahamin. Melalui serapan dari bahasa Arab rahmah, kita di Indonesia mengenal kata rahim, artinya mengasihi seperti seorang ibu yang memberikan kehidupan kepada bayi dalam rahimnya. Henry Nouwen dan teman-teman menjelaskan bahwa compassion berasal dari dua kata bahasa Latin, pati dan cum, yang bersama-sama berarti ikut menderita atau menderita bersama. Tepatnya menderita bersama dengan orang-orang yang sedang menderita. Compassion adalah suatu relasi yang memberi. Saudara-saudara semua, Kitab suci Alkitab menyebut secara jelas bahwa Allah kita, Allah Alkitab adalah Allah compassion, Allah yang berbelas kasih. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah belas kasih dan setia. Mazmur 86 ayat 15. Penginjil Lukas secara sangat eksplisit mengingatkan kita bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang berbelas kasih, dan menjadi orang yang berbelas kasih adalah satu keharusan, satu imperatif. Kita baca dalam Lukas bab 6 ayat 36. Hendaklah kamu berbelas kasih sama seperti Bapamu berbelas kasih. Versi Inggrisnya, be compassionate just as your Father is compassionate. Salib Kristus adalah bukti terbesar dari kasih dan belas kasih compassion Allah bagi dunia ini, bagi kita. Di salib kita melihat bagaimana Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersalah, melampaui pemahaman manusia. Belas kasih ini bukan sekedar kasih ibadah, tetapi sebuah kasih yang aktif, yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Lawan dari belas kasih adalah sikap acuh-acuh, ketidakpedulian. Lalu bagaimana compassion ini diterjemahkan dalam hubungan dengan sama saudara atau saudari, khususnya mereka yang berada dalam kesulitan, entah anggota tarekat atau komunitas atau rekan kerja misi kita. Dari teks Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, kisah yang sangat terkenal tentang orang Samaria yang murah hati. Martin Luther King, seorang aktivis pejuang hak sipil, merumuskan dua pertanyaan yang berbeda yang ada di hati imam dan orang Lewi yang berjalan lewat di seberang jalan ketika menyaksikan orang yang jatuh ke tangan penyamun, dan pertanyaan yang ada dalam hati orang Samaria yang murah hati itu. Pertanyaan dalam kepala imam dan orang Lewi adalah, jika saya berhenti untuk membantu orang ini, apa yang akan terjadi pada saya? Sangat jelas ini bukan compassion. Ini adalah statement tentang kepentingan dan keamanan diri sendiri. Ini adalah kalkulasi untung rugi. Di sini diri sendiri menjadi takaran, diri sendiri menjadi tujuan. Sementara pertanyaan dari orang Samaria yang murah hati
tadi adalah, jika saya tidak berhenti untuk membantu orang yang jatuh ke tangan penyamun ini, apa yang akan terjadi pada orang ini? Ini adalah pertanyaan compassion, pertanyaan yang lahir dari hati, bukan tentang kalkulasi untung rugi, tetapi tentang korban yang ikhlas, tentang kerelaan untuk memberi diri. Saya yakin bahwa pertanyaan orang Samaria tadi adalah juga pertanyaan dari setiap pemimpin, secara khusus pemimpin dalam gereja, pemimpin dalam komunitas, dalam kehidupan religius. Jika saya tidak membantu orang yang jatuh ke tangan penyamun ini, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Terakhir, yang ketiga, saya beri judul dipimpin untuk memimpin. Saya pikir hal ini penting, sangat penting, tidak boleh diabaikan. Bahwa pertama-tama kita dipimpin oleh anak sendiri untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Allah memimpin kita seperti seorang gembala yang baik memimpin dombanya. Dalam Mazmur 23, Daud menggambarkan bagaimana Allah memimpin dia ke jalan yang benar, menyediakan kebutuhan dan melindungi dia dari bahaya. Dipimpin oleh Allah berarti hidup dalam hubungan yang dekat dengannya. Dalam hal ini kita perlu mendengarkan suaranya melalui firman-Nya, melalui doa, dan terbuka pada bimbingan Roh Kudus sendiri. Untuk memimpin sesuai dengan kehendak Allah, kita membutuhkan hikmat yang hanya dapat diperoleh dengan sikap dasar kerendahan hati dan mencarinya. Surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hikmat Allah memampukan kita untuk hidup dan memimpin dengan kerendahan hati, kasih, dan kebenaran. Gereja, serikat, komunitas religius memerlukan pemimpin-pemimpin yang baik, dan karenanya seseorang dipilih atau dapat kepercayaan untuk menjadi pemimpin, menubah tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Mungkin juga dalam diri seseorang terbersih kesadaran akan ketidakmampuan, merasa berada pada tempat dan waktu yang salah, ada penolakan, pertanyaan kepada diri sendiri, kenapa tidak yang lain saja. Tetapi ketika kita menerima dan menjalankan tugas-tugas kepemimpinan tadi sebagai bagian hakiki dari penghayatan iman dan tugas-tugas misioner, maka orang akan lebih siap untuk menerimanya. Ada kerelaan untuk memberi diri. Takarannya adalah bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Takarannya adalah Tuhan dan misinya. Karena itu menerima tugas-tugas ini adalah salib yang harus dipikul. Ini adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan belas kasih. Sebagai satu belas kasih, ini adalah belas kasih yang aktif untuk kongregasi. Ada kegembiraan dalam berkorban untuk karya misioner. Ada sukacita untuk ada bersama dan berjalan bersama dengan anggota. Yang dilayani adalah Tuhan sendiri dan misinya, yang tampak sangat jelas dalam diri saudara-saudara kita sendiri. Yang dilayani adalah kongregasi yang kita cinta. Yang dilayani adalah umat. Dalam salah satu kesempatan revolusi pembukaan Kapten Jenderal SWD ke-19 bulan Juli lalu, mantan Superior Jenderal SWD Heinz Kulukre menceritakan pengalamannya ketika dia berangkat ke Jerman untuk menemui Pater Joseph Alt SWD. Pater Joseph Alt adalah penulis biografi terbaru dari Pater Robert Jensen. Dan untuk menulis biografi itu, ia membaca begitu banyak dokumen tentang Pater Robert Jensen. Kepada Pater Alt ditanyakan sebagai berikut, apa hal yang paling menggugah Anda dari pendiri kita? Tanya Heinz. Pater Alt, Joseph Alt menyebut tiga berikut ini: kesederhanaan, simplicity, iman, kepercayaan kepada Allah, faith
faith, trust in God, dan kegigihan menghadapi tantangan, perseverance. Simplicity, faith, trust in God, perseverance. Semoga kerohanian Santo Adolf Jansen, Pater, Dux, dan Fundator, Bapa, pemimpin, dan pendiri, selalu menjadi ilham bagi setiap anggota serikat misi yang didirikannya. Semoga Santo Adolf Jansen selalu mendoakan kita semua, selalu dan secara khusus mendoakan Suster Thomasin dan dewannya agar mereka setia menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dalam serikat. Amin.